Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yumayaswari dengan nomor absen 20 dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pelajaran yang menjelaskan materi tentang alat optik. Sebelum masuk ke penjelasannya, mari kita lihat tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar alat optik dan prinsip kerjanya. Yang kedua, menganalisis cara kerja mata sebagai alat optik alami. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis cacat mata serta cara penanggulangannya. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja alat optik seperti lup, mikroskop, teleskop, kamera, dan kacamata. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan dan perhitungan yang berkaitan dengan fokus lensa, jarak benda dan bayangan, perbesaran, kekuatan lensa, serta penggunaan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis alat optik, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu alat optik? Nah, alat optik adalah perangkat atau instrumen yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Fungsinya adalah untuk memanipulasi cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda, sehingga membantu indera penglihatan manusia untuk melihat benda yang terlalu kecil ataupun terlalu jauh. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis alat optik. Yang pertama itu adalah mata. Mata manusia itu adalah alat optik alami. Nah, ada beberapa bagian mata yang berfungsi sebagai pembiasan cahaya. Yang pertama itu adalah pupil. Pupil itu berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang kedua itu adalah lensa mata, yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di retina. Nah, retina sebagai layar penangkap bayangan benda. Bayangannya itu nanti akan dibentuk di retina. Kemudian akan dihasilkan bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil dari benda aslinya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai mata, yaitu yang pertama itu akomodasi mata. Akomodasi mata itu adalah proses mencembung atau menghimpitnya lensa mata. Nah, yang kedua itu adalah punctum proximum atau titik paling dekat dari mata agar suatu benda dapat masih terlihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Nah, lalu ada juga punctum remotum, yaitu titik paling jauh yang dapat dilihat oleh mata tanpa berakomodasi. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan D atau panjang alat optik dan juga M yaitu untuk perbesaran. Nah, untuk rumus menentukan panjang untuk mata yang tidak berakomodasi adalah FOB atau fokus lensa objektif ditambah fokus lensa okuler atau FOK. Sedangkan untuk menentukan perbesarannya yaitu FOB dibagi FOK. Lalu untuk mata yang berakomodasi maksimum, untuk menentukan panjangnya itu dapat dicari dengan rumus FOB ditambah SOK, yaitu jarak benda dari lensa okuler. Dan untuk menentukan perbesarannya dapat dicari dengan cara FOB dibagi SOK. Nah, selanjutnya itu adalah cacat mata. Untuk mata normal, titik dekat yang bisa dilihat itu adalah 25 cm. Sedangkan titik paling jauh yang dapat dilihat itu adalah infinity atau tidak terhingga. Nah, untuk rabun jauh atau penderita miopi, titik paling dekat yang dapat dilihat adalah 25 cm, tetapi titik yang paling jauh adalah tidak sama dengan infinity atau terbatas. Nah, penderita miopi ini bisa ditolong dengan lensa cekung. Kemudian, untuk mata rabun dekat atau hipermetropi, untuk penderitanya, titik dekat yang bisa dilihat itu adalah lebih daripada 25 cm. Jadi di atas 25 cm. Nah, titik paling jauhnya adalah infinity atau tidak terbatas. Nah, penderita hipermetropi ini dapat ditolong menggunakan lensa cembung. Selanjutnya yaitu ada presbiopi, yaitu mata tua. Presbiopi itu adalah gangguan penglihatan jarak dekat yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh hilangnya elastisitas lensa mata. Jadi mata itu merasa kesulitan untuk fokus dengan cepat pada benda yang dekat. Lalu ada astigmatis, yaitu kondisi ketika kornea mata tidak sferis dan dapat ditolong dengan lensa silindris. Kemudian ada katarak, yaitu ketika lensa mata menjadi buram dan tidak tembus cahaya. Lalu ada glaukoma, yaitu peningkatan tekanan fluida dalam mata yang abnormal. Nah, untuk menanggulangi mata yang cacat, kita harus menggunakan kacamata. Oleh sebab itu, di sini kita ada
rumus untuk mencari kekuatan lensa. Nah, untuk mencari kekuatan lensa dapat dicari dengan cara P sama dengan 100 per F, yang dimana P itu adalah daya lensa dan F itu adalah titik fokus. Kemudian untuk penderita miopi atau orang dengan rabun jauh dibutuhkan lensa minus, yaitu dapat dicari dengan cara P sama dengan min 100 per PR atau titik paling jauh yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian untuk penderita hipermetropi dapat dicari dengan cara P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP atau jarak paling dekat yang dapat dilihat oleh mata. Alat optik selanjutnya yaitu adalah kamera. Terdapat beberapa bagian dari kamera yang terlibat dalam pembiasan cahaya. Yang pertama itu adalah film, yaitu digunakan untuk menangkap bayangan. Lalu ada aperture, yaitu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Kemudian yang terakhir itu adalah lensa, yaitu untuk memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di film. Nah, bayangan yang akan dibentuk di lensa itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Alat optik berikutnya adalah loop atau kaca pembesar. Loop itu terbuat dari satu lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Untuk mencari perbesaran loop pada mata berakomodasi di jarak X, rumusnya adalah Sn per F ditambah Sn per X. X itu adalah jarak yang diinginkan, F itu adalah titik fokus, lalu Sn itu adalah jarak normal mata melihat yaitu 25 cm. Lalu, untuk perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F plus 1, dan untuk perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F. Selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat optik yang tersusun atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan juga okuler. Untuk mencari perbesaran lensa objektif dapat dicari dengan cara MOB sama dengan H aksen OB per HOB atau S aksen OB per SOB. S aksen OB sendiri adalah jarak antara bayangan dan juga lensa objektif. Sedangkan SOB adalah jarak antara benda dan lensa objektif. Sedangkan untuk mencari perbesaran total mikroskop dapat dicari dengan cara M total sama dengan MOK dikali dengan MOB. Lalu panjang mikroskop dengan akomodasi maksimum dapat dicari dengan cara D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Lalu apabila tanpa akomodasi dapat dicari dengan cara S aksen OB ditambah FOK. Untuk perbesaran lensa okuler dengan akomodasi maksimum dapat ditemukan dengan cara MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Sedangkan untuk tanpa akomodasi dapat dicari dengan cara MOK sama dengan SN per FOK. Alat optik yang terakhir adalah teropong. Teropong digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Terdapat 5 jenis teropong. Yang pertama adalah teropong bintang. Teropong bintang terdiri atas dua buah lensa cembung, objektif dan okuler dengan FOB yang lebih besar daripada FOK. Jadi titik fokus objektifnya akan lebih besar dari titik fokus lensa okulernya. Nah, selanjutnya adalah teropong bumi. Teropong bumi adalah teropong yang terdiri atas 3 buah lensa cembung, objektif, okuler, dan pembalik di antara lensa objektif dan juga lensa okuler. Akibatnya, panjang dari teropong bumi itu akan bertambah 4 fp. Nah, maksudnya 4 fp itu apa? Fp itu adalah fokus lensa pembalik. Jadi, karena dia ada lensa pembalik, itu membuat bayangannya menjadi tegak. Jadinya nanti itu, panjang teropong bumi itu akan lebih panjang daripada teropong bintang, yaitu sebesar 4 dikali fp atau fokus lensa pembalik. Yang ketiga yaitu teropong prisma. Teropong prisma terdiri atas 2 lensa cembung yaitu objektif dan okuler dan prisma siku-siku yang disisipkan di antara lensa. Nah, fotonya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada teropong panggung yang terdiri atas 1 lensa cembung sebagai objektif dan 1 lagi lensa cekung sebagai lensa okulernya. Lalu yang terakhir itu adalah teropong pantul yang terdiri atas 1 lensa cembung sebagai objektif dan 1 lagi cermin cekung sebagai okuler dan 1 cermin datar yang ditempatkan di depan titik fokus cermin cekung. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat tabel mengenai teropong dan perbedaannya. Untuk tanda positif dan negatif pada setiap lensa itu di teropong bintang karena lensa objektif dan okulernya itu menggunakan lensa cembung, maka lensanya itu akan positif sedangkan dia tidak punya lensa pembalik.
Lalu di teropong bumi, dia memiliki lensa pembalik. Tetapi kedua lensa objektif dan okulernya itu menggunakan lensa cembung, sehingga dia tetap positif. Nah, di teropong panggung itu dia memiliki lensa objektif yang cembung dan lensa okuler yang cekung, sehingga lensa okulernya akan menjadi negatif. Untuk perbesarannya itu rumusnya sama untuk teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Untuk perbesaran minimum dari teropong bintang, bumi, dan panggung itu adalah FOB per FOK. Tetapi teropong panggung itu harus dimutlakan. Lalu untuk perbesaran maksimumnya yaitu FOB per SOK. Nah, di teropong panggung juga FOB per SOK-nya harus dimutlakan. Lalu untuk panjang alat atau L atau D, nah ada L1 dan L2. L1 itu menandakan saat mata rileks, sedangkan L2 itu menandakan saat mata berakomodasi. Nah, untuk teropong bintang, rumusnya untuk L1 itu adalah FOB plus FOK, sedangkan untuk L2 atau ketika mata berakomodasi itu adalah FOB plus SOK. Sedangkan untuk teropong bumi, L1-nya itu adalah FOB plus 4FP plus FOK. Nah, disinilah 4FP itu dipakai. Karena teropong bumi itu punya lensa pembalik, jadi dia akan 4 kali lebih besar daripada panjang alat panjang alat dari teropong bintang. Oleh sebab itu dia 4 dikali FP atau lensa pembalik. Nah, untuk L2-nya atau ketika mata berakomodasi itu FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Sedangkan untuk teropong panggung itu sama seperti teropong bintang, yaitu L1-nya adalah FOB ditambah FOK dan L2-nya adalah FOB ditambah SOK. Untuk sifat bayangan akhirnya di teropong bintang adalah maya terbalik diperbesar, di teropong bumi maya tegak diperbesar, dan di teropong panggung maya tegak diperbesar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa FOK atau jarak fokus okulernya 5 cm, FOB-nya 2 cm, SOB atau jarak dari benda ke lensa objektifnya itu adalah 2,2 cm dan juga SN-nya 25 cm dan SN-nya itu 25 cm. Kira-kira berapa M totalnya? Nah, kita harus tahu dulu rumus M total itu adalah MOK dikali dengan MOB. Jadi MOK dikali dengan MOB. Maka kita harus tahu dulu nih, kira-kira MOK sama MOB-nya berapa. Nah, kita akan mencari kedua-duanya itu. Pertama-tama kita akan mencari MOB terlebih dahulu. Untuk menentukan MOB itu rumusnya adalah SOB S aksen OB dibagi SOB. S aksen OB itu adalah jarak bayangan ke lensa objektif dan SOB-nya adalah jarak benda ke lensa objektif. Maka kita kan sudah punya SOB ya di sini ya. Kita akan mencari S aksen OB-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi cara mencarinya itu adalah kita menggunakan per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Rumus aslinya itu adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tapi karena kita dimintanya OB, maka kita kan pakai OB, yaitu objektifnya. Jadi di sini itu FOB-nya itu adalah 2 tadi kan. Jadi 1 per 2 sama dengan SOB-nya itu adalah 2,2 tadi. 2,2 tambah S aksen OB. Nah, ini kita akan pindahkan ke sini. Kita akan pindahkan ke ruas kiri. Jadi dia 1 per 22. Sekarang kita akan masukkan ke rumusnya ini. Kita masukkan ke sini, yaitu MOB sama dengan S aksen OB-nya 22 dibagi dengan SOB-nya 2,2. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 10 atau perbesarannya adalah 10 kali. Lalu kita akan menghitung MOK. Itu adalah rumus untuk mencari FOK itu adalah SN dibagi FOK ditambah 1 karena dia itu berakomodasi maksimum ya. Berarti SN itu adalah 25 per FOK-nya itu adalah 5 ditambah 1. 5 plus 1 sama dengan
6 kali. Jadi perbesaran lensa okulernya itu adalah 6 kali. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus yang M total atau perbesaran totalnya, yaitu MOK dikali dengan MOB, maka 6 dikali dengan MOB-nya tadi adalah 10. Dan totalnya adalah 60 kali. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.